Pada Project Based Learning kali ini, kami menyusun modul perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi melalui proses produksi, sehingga produk tersebut memiliki nilai tambah dan siap dijual kepada konsumen maupun perusahaan lain. Selanjutnya, kita masuk ke informasi perusahaan. Perusahaan tersebut kami beri nama PT Cloud Patisserie. PT Cloud Patisserie menggunakan metode job order costing karena proses produksinya yang dilakukan berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan. Perusahaan ini mulai beroperasi sejak tahun 2024 dan periode transaksi yang kami gunakan dalam modul adalah tahun 2025. Berikutnya, kita masuk ke bagian akuntansi biaya. PT Cloud Patisserie memiliki satu departemen produksi yang menangani seluruh proses produksi. Pada bulan Januari, perusahaan menerima 7 pesanan, yaitu roti buaya, bento cake, wedding cake, cupcake, gluten-free cake, makaron, dan garlic cheese bread. Untuk pencatatan bahan baku dan bahan penolong, perusahaan menggunakan metode FIFO, di mana bahan yang dibeli lebih awal akan digunakan terlebih dahulu dalam proses produksi. Setiap awal produksi, bagian produksi membuat material requisition forms sebagai dasar pengambilan bahan baku, serta labor timesheet untuk mencatat jam kerja tenaga kerja langsung. Seluruh biaya produksi kemudian dicatat dalam job cost sheet yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selama proses produksi berjalan, seluruh biaya dibukukan ke akun work in process. Pesanan yang belum selesai dicatat sebagai WIP akhir, sedangkan pesanan yang telah selesai dipindahkan ke akun finished goods. Ketika produk tersebut dijual, biaya produksinya dipindahkan ke cost of goods sold. Dalam proses produksi juga terdapat spoilage, yaitu produk yang rusak atau cacat, serta scrap, yaitu sisa bahan produksi yang masih memiliki nilai jual. Untuk mengetahui total biaya produksi yang telah diselesaikan selama periode berjalan, perusahaan menyusun laporan harga pokok produksi atau cost of goods manufactured. Selanjutnya kita beralih ke bagian akuntansi keuangan. Proses dimulai dari pencatatan seluruh transaksi ke dalam jurnal khusus sesuai dengan jenis transaksinya. Setelah itu, transaksi diposting ke buku besar hingga akhirnya disusun laporan keuangan. Perusahaan juga melakukan penyusutan komersial atas aset tetap untuk mengalokasikan biaya aset selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus dan unit of activity. Untuk mengantisipasi risiko piutang yang tidak tertagih, perusahaan membentuk cadangan kerugian piutang sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Selain itu, perusahaan menyusun schedule amortisasi notes payable untuk menghitung beban bunga, nilai amortisasi, serta saldo utang wesel. Di akhir periode, perusahaan melakukan rekonsiliasi bank untuk menyesuaikan saldo kas menurut catatan bank dengan saldo kas menurut pembukuan perusahaan. Terakhir kita masuk ke bagian perpajakan. Dalam aspek perpajakan, perusahaan melakukan penyusutan fiskal atas aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan tarif dan masa manfaat yang mengacu pada PMK nomor 72 tahun 2023. Laporan rekonsiliasi fiskal disusun berdasarkan laporan laba rugi tahun 2024 yang kemudian dilaporkan dalam SPT tahunan pada Januari 2025. Dalam rekonsiliasi fiskal ini, pendapatan dikelompokkan menjadi pendapatan non-final, pendapatan final, dan pendapatan yang bukan objek pajak sesuai ketentuan pajak penghasilan. Selain itu, perusahaan juga mengidentifikasi biaya yang bersifat deductible dan non-deductible untuk menentukan koreksi fiskal. Perusahaan turut memperhitungkan kredit pajak, termasuk PPh pasal 24 atas penghasilan yang berasal dari luar negeri. Seluruh data laporan keuangan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan SPT tahunan pajak penghasilan perusahaan.